Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kaitan dengan sintesis ataupun koneksi antar materi dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hadi Herullah SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Bekasi dan bertugas di SMP Negeri 2 Karangbakti. Kemudian fasilitator dan pendamping praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Haji Juanda SPD MM, sedangkan pendamping praktek saya adalah Bapak Usiep Nur MPD. Baik, dalam koneksi ataupun sintesis materi ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam modul untuk memahami kaitan tentang modul 3.1 ini dan koneksinya dengan modul yang lain. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu diambil? Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan atau offboarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ada sistem momong, among, dan ngemong. Sistem momong artinya pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Sedangkan sistem ngomong adalah berarti mengawal, merawat, dan menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Sedangkan sistem among berarti pendidik memberi kebebasan agar anak bisa bergerak menurut kemauannya dengan memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman serta merdeka belajar berdasarkan pada silih asa, silih asih, dan silih asuh. Sedangkan kita sebagai pamong adalah dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara terdiri dari yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan mampu memberikan teladan, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan keputusan yang akan dibuatnya akan dijadikan contoh bagi peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Pemimpin atau guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Yang kedua adalah Ingmarjo Mangunkarso. Artinya, pemimpin atau guru bekerja sama dengan muridnya di tengah membangun karsa atau kemauan atau semangat. Maksudnya adalah keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan dan memberikan karso, kemauan, serta semangat bagi murid-muridnya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Pemimpin atau guru memberikan kesempatan muridnya untuk berkembang atau menjadi motivator dari belakang mendukung. Intinya adalah keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-murid di sekolahnya. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang ada dalam diri kita tentu saja berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang kita ambil. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai dan peran guru penggerak itu sendiri adalah mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif,
dan berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak ini sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Di dalam modul coaching, kami diajarkan 4 keterampilan dasar seorang coach yang dilatih. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru tentunya harus memainkan banyak peran. Terkadang, untuk menghadapi murid, guru harus menjadi seorang konselor. Suatu saat guru juga diharapkan menjadi mentor. Selain itu, terkadang kita juga harus menjadi seorang coach. Selain itu juga kita dapat menerapkan langkah pengambilan keputusan dengan menggunakan metode TIRTA yang dilatih dalam modul ini. TIRTA yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Dalam coaching, diajarkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mendalam dan dapat membuat murid melakukan metakognisi. Dengan demikian, coaching sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan karena pada sesi coaching dapat mengekspor berbagai solusi yang optimal dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini akan berimbas pada penghasilan keputusan yang berpihak pada murid. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi, sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan efektif. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pengambilan keputusan, tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada. Selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pandangan saya, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mengklasifikasikan masalah itu terlebih dahulu. Apakah masalah tersebut dilema etika ataukah bujukan moral? Suatu masalah bisa dikatakan dilema etika ketika situasinya benar melawan benar, yaitu suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Dan suatu masalah bisa dikatakan bujukan moral apabila jika situasinya benar melawan salah, yaitu dalam situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ketika masalah ini merupakan bujukan moral, maka tentunya kita tidak akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Dan ketika masalah ini adalah masalah dilema etika, maka langkah selanjutnya kita akan menerapkan beberapa hal penentuan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita akan menentukan 4 pola atau model ataupun paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, paradigma individual versus community
atau individu lawan masyarakat. Yang kedua, justice versus mercy atau rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, trust versus loyalty atau kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah short term versus long term atau jangka pendek melawan jangka panjang. Setelah menentukan paradigma, selanjutnya kita akan menentukan prinsip pengambilan keputusan. Di dalam prinsip pengambilan keputusan ini ada 3 bentuk. Yang pertama, pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Untuk selanjutnya, kita akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama adalah kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kita juga akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, kita akan melakukan pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah, kita dihadapkan ada beberapa macam uji. Uji yang pertama adalah uji legal, yaitu pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum atau tidak. Terus uji yang kedua adalah uji regulasi. Artinya, bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum yang ada di dalamnya, mungkin saja ada pelanggaran peraturan atau kode etik yang terjadi. Selanjutnya yaitu uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Selanjutnya uji halaman depan koran. Apa yang akan Anda rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada halaman depan dari koran? Apakah nyaman atau tidak jika masalah kita diketahui oleh banyak orang? Uji yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Uji ini kita akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan kita. Contohnya adalah orang tua kita, ibu atau bapak, atau dalam pekerjaan mungkin saja kita mengidolakan pimpinan kita di sekolah, contohnya adalah kepala sekolah. Kira-kira ketika menghadapi dilema yang seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kita idolakan? Langkah yang selanjutnya atau langkah yang kelima adalah kita akan menguji paradigma benar lawan benar. Langkah yang keenam, kita juga akan melakukan prinsip presolusi. Yang ketujuh, kita akan melakukan investigasi opsi terima. Dalam investigasi ini mungkin saja adalah opsi atau pilihan lain yang kreatif dan juga efektif untuk diambil sebuah keputusan. Kadang ada saja ide-ide kreatif yang muncul yang kita pun tidak menyangka bahwa keputusan inilah keputusan yang lebih baik. Langkah yang ke-8, kita akan eksekusi atau buat keputusan. Langkah yang ke-9 adalah kita lihat lagi keputusan kita, apakah benar atau salah, dan kemudian kita refleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentu saja dalam hal pengambilan keputusan kita akan menemukan kesulitan-kesulitan sehingga akan merubah paradigma berpikir kita yang awalnya mungkin paradigma A menjadi paradigma B. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan tersebut menurut saya adalah yang pertama, pengaruh nilai dan budaya masyarakat. Ini menjadi kesulitan saya dalam mengambil keputusan karena memang masih di daerah perkampungan yang masih ada nilai dan budaya yang melekat di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah perbedaan persepsi. Kadangkala
Dalam mengambil keputusan, ada saja yang berbeda persepsi dengan kita sehingga pengambilan keputusan akan terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah kondisi emosional. Kadang untuk mempertahankan sebuah prinsip ataupun mempertahankan persepsi akan menimbulkan emosi atau rasa egoisme pada masing-masing dari pengambil keputusan. Ini akan menimbulkan perdebatan dan juga buah pertikaian. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan pengambilan keputusan. Kadang keputusan diambil hanya dari nalar semata yang belum tentu itu benar. Nah, pengetahuan pengambilan keputusan ini tidak semuanya orang tahu, tidak semuanya mereka dapat menjalankan walaupun mereka tahu, atau bahkan mereka hanya membuat keputusan yang asal-asalan, sehingga keputusan tersebut kurang dirasakan efektif. Dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini akan berimbas pada merdeka belajar. Ketika murid mampu memilah dan memilih hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, dengan keputusannya yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid-muridnya. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Karena kembali lagi, guru bertugas untuk menuntun anak-anaknya menemukan jalan yang benar di kehidupan yang akan datang. Nah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran sentral dalam mengajar dan mendidik anak. Nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap muridnya. Dalam pengambilan keputusan, guru menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan tentunya pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru dapat mengambil keputusan yang efektif jika mengetahui permasalahan itu dilema etika atau kebujukan moral. Selanjutnya, dapat menentukan pola atau paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan menjalankan 9 tahapan pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Keterkaitan antar modul. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kaitannya adalah dalam proses menuntun dalam mengambil keputusan anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan berupa keputusan yang efektif. Anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompetensi sehingga mampu berkontribusi secara aktif sesuai perwujudan profil tersebut. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitannya adalah keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma yang dipakai adalah inquiry apresiatif atau IA.
IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Langkah-langkah yang perlu Anda ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang Anda telah impikan berdasarkan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kaitan dengan modul ini adalah diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi control manager. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat dan keputusan yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Modul 2.1 Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kaitannya adalah dengan modul ini, guru sebagai pengambilan keputusan harus mampu memanajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kaitannya dengan modul ini adalah diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif. Modul 2.2 yaitu coaching. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mendalam dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Kaitannya dengan modul ini adalah keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan efektif. Mengajar murid berhitung itu memang hebat, tapi saat guru mengajarkan anak untuk mengerti apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu, tapi mengajarkan mengerti yang utama dan berharga membutuhkan keteladanan proses dan pembiasaan yang lama dan akan menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan kritik tentunya sangat saya perlukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.